Jangan lupa like, share, dan subscribe. Halo adik-adik, teman-teman semua, balik lagi di channel Guru Kelas. Nah, dalam video kali ini, Kak Ari akan melanjutkan pembahasan mengenai materi Kingdom Plantae, yaitu part 2 ya, mengenai materi tumbuhan paku. Ada di pelajaran Biologi SMA kelas 10 semester 2. Mari kita simak. Oke, tumbuhan paku. Di mana tumbuhan paku ini ya memiliki ciri-ciri. Yang pertama itu ada bersel banyak, di mana bersel banyak ini disebut juga dengan multiseluler. Kemudian yang kedua merupakan tumbuhan kormus. Kormus ini di mana fungsi akar, batang, dan daunnya itu sudah memiliki fungsi masing-masing. Jadi sudah memiliki akar, batang, dan daun yang sejati. Yang ketiga akar serabut, kemudian batang berbentuk rizoma, dan daunnya itu beraneka ragam. Nah, di mana macam daun yang beraneka ragam ini? Yang pertama itu ada tropopil. Tropopil ini daun untuk apa? Untuk berfotosintesis ya. Daun sporofil, di mana daun sporofil ini untuk menghasilkan spora. Kemudian daun troposporofil, di mana ini merupakan daun untuk cadangan makanan ya. Kemudian yang keempat, daun muda ya, daun muda dari paku ini umumnya menggulung. Nah, menggulung. Yang kelima yaitu cirinya reproduksi secara vegetatif dan generatif. Ada yang tak kawin secara aseksual, ada juga yang secara seksual, yaitu kawin antara peleburan sel sperma dan ovum. Kalau vegetatif ini ada berbentuk kuncup, ada tunas, jadi aseksual. Kemudian yang keenam memiliki jaringan pengangkut. Nah, berbeda dengan lumut, di mana lumut ini belum memiliki jaringan pengangkut silim dan fluim ya. Sedangkan paku ini sudah memiliki jaringan pengangkut. Kemudian habitatnya sama seperti lumut, di mana paku ini hidupnya itu di tempat yang lembab. Kelembabannya itu tinggi. Lanjut. Nah, di mana pengelompokan tumbuhan paku? Nah, berdasarkan familinya, di mana yang pertama itu ada Psilopitine, yaitu paku purba. Yang kedua ada Lycopodine. Lycopodine yaitu paku kawat. Yang ketiga ada Equisitine atau paku ekor kuda, dan Philinaceae yaitu paku sejati. Nah, ini merupakan famili atau pengelompokan tumbuhan paku ya. Ada 4. Dan jenis-jenisnya pun paku ini spesiesnya sangat banyak. Nah, di sini ada bagian-bagian dari tumbuhan paku atau yang disebut juga Pteridophyta ya. Nah, yang pertama ini gambar satu ini yaitu daun. Nah, yang atas ini daun, yang kedua itu ada daun muda. Nah, di mana daun mudanya itu menggulung seperti ini. Menggulung, nah ketika menjadi daun dewasa, nah seperti ini, seperti nomor 1 ya. Kemudian yang ketiga ada sporangium. Nah, ini adalah disebutnya ada sorus ya. Daun yang menghasilkan spora itu sori disebutnya, sedangkan yang bulat-bulat ini disebutnya sorus ya, atau sporangium. Yang keempat ada batang. Batangnya berbentuk rizoma seperti akar nih, batangnya ini di sini bentuknya ya. Yang kelima ada akar. Nah, akar di sini untuk menangkap unsur-unsur hara yang ada di dalam tanah. Nah, inilah bagian-bagian dari tumbuhan paku atau Pteridophyta. Kemudian reproduksi tumbuhan paku. Nah, yang pertama mengalami metagenesis atau pergiliran keturunan antara fase sporopit dan fase gametopit. Sama ya, seperti lumut. Kemudian fase gametopit adalah protalium. Apa protalium itu? Yaitu protalium itu fase gametopit yang dimana nantinya si protalium ini akan menghasilkan sel jantan atau sel betina, archegonium atau antheridium maksudnya. Nah, ini menghasilkan gamet dan hidupnya tidak lama. Kemudian protaliumnya itu sel-selnya itu haploid ya. Haploid itu satu kromosom belum berpasangan ya. Karena protalium itu menghasilkan sel jantan saja atau sel betina saja. Sebab tumbuh langsung dari spora. Ya, betul. Kemudian reproduksinya fase sporopitnya itu adalah tumbuhan paku. Nah, jadi sporopitnya itu merupakan tumbuhan paku yang menghasilkan apa? Menghasilkan spora. Kemudian dominan hidupnya lebih lama daripada gametofit. Nah, berbeda dengan lumut. Lumut itu fase sporopitnya itu lebih
lebih sedikit ya, lebih tidak lama itu. Fase sporopitnya itu tidak lama. Sedangkan di paku ini fase sporopitnya itu lebih lama daripada gametopit gitu. Kemudian reproduksinya itu tumbuhan paku itu sel-selnya diploid ya, karena ini sudah gabungan ya antara peleburan sel jantan dan betina. Sebab tumbuh dari zigot. Zigot itu apa? Zigot itu merupakan hasil peleburan antara sel sperma dan sel telur atau ovum. Lanjut, nah di sini ada daur hidup tumbuhan paku ya. Kita mulai dari sini dulu, dari fase sporopit ya. Ini sudah diploid ya. Dimana di sini ada sori. Sori itu daun yang memiliki sorus. Nah, sori ini daun yang memiliki sporangium. Nah, di mana sorus ini ada sorus. Sorus ini sorus ya. Sorus ini merupakan kotak spora. Di mana di sini ada insidium. Insidium itu pelindung sorus, yaitu pelindung dari sporanya gitu. Kemudian kotak spora ini membuka, kemudian menyebarkan spora. Nah, ini ya, menyebarkan spora. Ini haploid ya, 1N ini haploid, menyebarkan spora. Nah, spora tumbuh, di sini tumbuh, kemudian masuk ke fase gametopit. Ingat ya, di sini ada fase sporopit, ini fase gametopit. Nah, di mana fase gametopit ini merupakan protalium ya. Protalium. Nah, di mana protalium ini menghasilkan antara bisa sel telur atau sel betina dan bisa juga menghasilkan sel sperma atau sel jantan gitu. Kemudian menjadi individu tumbuhan paku yang masih muda. Nah, di sini di mana sudah memiliki ini fase sporopitnya juga. Jadi dari 1N atau dari haploid menjadi diploid nih, 2 ya. Nah, balik lagi ke tumbuhan paku dewasa gitu. Nah, jadi antara fase sporopit dan fase gametopit ini berbeda dengan tumbuhan lumut gitu, di mana fase sporopitnya itu lebih lama dibandingkan tumbuhan lumut. Lanjut ke metagenesis tumbuhan paku. Nah, di mana metagenesis ini merupakan pergiliran keturunan tumbuhan paku, di mana yang pertama ini dari atas ada spora. Nah, di mana tadi ya ada sorus. Sorus itu kotak spora, di mana menyebarkan spora, dan spora itu tumbuh menjadi protalium atau fase gametopit, di mana fase protalium ini dapat menghasilkan antheridium, yaitu sel jantan, sedangkan untuk archegonium ini adalah sel betina. Nah, di mana antheridium, si jantan ini menghasilkan sperma, sedangkan archegonium ini menghasilkan ovum atau sel telur. Kemudian sperma dan ovum bersatu, di sini bersatu melebur menjadi zigot. Nah, zigot tumbuh menjadi tumbuhan paku dewasa. Nah, di mana tumbuhan paku dewasa ini disebut dengan fase sporopit. Nah, balik lagi ke sorus. Nah, sorus ini kotak spora. Kemudian sorus ini memiliki kotak spora, di mana dalamnya itu ada sporangium dan menghasilkan spora lagi. Kemudian spora ini balik lagi ke atas. Nah, inilah merupakan metagenesis tumbuhan paku. Nah, di sini ada beberapa contoh tumbuhan paku ya, dari beberapa family ya. Di sini ada contohnya ada Psilotum nodum, nama spesiesnya. Nah, di sini ada gambarnya gini. Nah, di sini ada seperti tidak ada daunnya ya, tapi ini batang, ini ada di sini ada seperti sebetulnya ada daun-daun kecil, kemudian ada juga kotak-kotak sporanya gitu. Nah, Psilotum nodum ini merupakan family dari Psilopitine maksudnya ya. Nah, ini contoh satu. Kemudian yang kedua, di sini ada contoh spesies, ada Lycopodium clavatum atau ya disebut juga di dalam family Lycopodine. Nah, ini adalah contoh dari family Lycopodine, yaitu spesies Lycopodium clavatum. Lanjut ke contoh selanjutnya, di mana tumbuhan paku ini ada yang disebut dengan spesies Equisetum debile. Nah, Equisetum ini merupakan paku ekor kuda ya. Nah, seperti ini bentuknya. Seperti bambu gini, ada sekat-sekatnya, ada buku-bukunya. Nah, ini termasuk dalam family Equisetinae. Kemudian yaitu ada Adiantum, di mana ini termasuk ke dalam
famili Vilinaceae. Nah, apa sih nama ilmiah, bukan nama ilmiah, maksudnya nama pamor di Indonesia gitu. Nah, nama Adiantum ini sebetulnya di Indonesia itu dikenal dengan nama suplir ya. Nah, suplir merupakan tumbuhan paku paku sejati. Oke, terima kasih yang telah menonton video ini mengenai materi Kingdom Plantae part 2 tumbuhan paku. Nah, kita sudah tahu ya mengenai ciri-ciri tumbuhan paku, reproduksi tumbuhan paku, metagenesisnya, daur hidupnya, dan contoh-contohnya. Baik, terima kasih yang telah menonton video. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you!